Selamat pagi teman-teman sekalian. Kita akan berbicara mengenai Rocky Gerung lagi. Jadi memang Rocky Gerung ini kerjaannya memang menakut-nakuti. Kalau tidak menakut-nakuti adalah membodoh-bodohi orang gitu kan ya. Katanya kesenjangan ekonomi akan membuat masyarakat menjadi pecah gitu kan. Iya. Jadi dia anggap bahwa keadaan ekonomi kita ini sangat gagal, ekonomi gagal, kemudian hutang banyak gitu kan. Jadi memang tidak ada sisi yang positif dari Rocky Gerung melihat masa depan Indonesia gitu kan. Nah dari itu apa yang bisa kita dengarkan dari Rocky Gerung gitu kan, dia sudah hopeless dan dia tidak bisa membedakan mana opini dengan data dan fakta. Apa yang mau kita jadikan rujukan dari Rocky Gerung gitu kan. Nah, dari itu memang kesenjangan ekonomi akibat pandemik ini memang meluluh lantahkan ekonomi kita gitu kan. Tapi pemerintah melakukan mengamankan masyarakat dengan bantuan sosial, jaminan sosial, dan membagi sembako itu untuk menunda, untuk membuat agak masyarakat bisa bernapas gitu kan. Sambil Jokowi bekerja untuk kesana kemari mencari investasi, kemudian mengembangkan ekonomi dalam negeri, menghidupkan perekonomian masyarakat, menginstruksikan kepada semua lembaga negara untuk membeli produk dalam negeri gitu kan. Itu untuk memutar ekonomi, untuk memutar uang gitu kan. Nah, itu saja. Dan Jokowi juga kan, pemerintahan Jokowi ini dia masuk ke dalam G20 gitu kan. Jadi ekonomi maju di 20 negara itu kan menandai bahwa ekonomi kita dianggap gitu kan. Kita memiliki potensi gitu kan. Dan ini menjadikan kita sebenarnya harus optimis gitu kan, optimis. Dan juga rakyat kita memang kuat gitu kan. Kuat untuk menyelesaikan masalahnya gitu kan. Dari sini tentu pemerintah harus konsisten, harus komitmen untuk menolong rakyat gitu kan. Nah, kesenjangan ekonomi, jika pemerintah bisa memberikan atau memfasilitasi, menjamin pemodalan terhadap rakyat gitu untuk berusaha, ini sangat penting sekali gitu kan. Berikan kesempatan lah kepada rakyat dan tentu saja harus dibimbing gitu kan. Jadi buat apa ada lembaga pelatihan tenaga kerja tapi tidak turun lapangan gitu kan, atau memang kurang optimal gitu kan ya gitu, sehingga hanya melahirkan birokrat yang jago teori, jago memetakan soal kemiskinan, kesejahteraan sosial, tetapi prakteknya tidak optimal gitu kan. Ya inilah problem birokrasi gitu kan. Makanya Jokowi hadir itu untuk itu. Jokowi menginginkan bahwa kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi itu pemimpin harus turun langsung, harus memetakan langsung dan memberikan solusi langsung gitu kan. Jangan menakuti-nakuti gitu kan. Nah, disinilah yang membedakan antara Jokowi dengan para oposan itu kan. Seperti Yusuf Kala. Ya Yusuf Kala dia seorang pengusaha gitu kan. Seorang pengusaha yang memikirkan bagaimana Anies Baswedan bisa menjadi presiden, dan Anies Baswedan itu bukan solusi untuk ekonomi kita gitu kan. Bagaimana tindakan dia di Jakarta ketika membiayai para tim khususnya yang 73 itu pemborosan gitu kan, dan juga hasilnya tidak signifikan juga terhadap pembangunan Jakarta kan, nggak ada. Juga membangun sumur resapan yang tidak rapi, nanti diperbaiki lagi, itu kan anggaran juga. Ya apa gitu yang signifikan dari Pak Anies Baswedan sehingga Pak Yusuf Kala harus menyatakan bahwa Anies adalah solusi untuk perbaikan ekonomi gitu kan. Nah kalau mengenai Rocky Gerung dia bukan hanya salah paham, dia gagal secara epistemik gitu kan untuk memilih
seorang pemimpin gitu kan, di keadaan yang ekonomi sekarang kurang baik, kesenjangan ekonomi akan terjadi. Pertama kan Rocky Gerung ini kan dipecat gitu kan ya, dan Pak Anies juga sama dipecat gitu kan, merasa satu nasib gitu kan. Nah orang-orang yang barisan sakit hati ini ya bisanya hanya mengkritik dan menakut-nakuti saja gitu kan ya. Ketika dikasih kesempatan misalnya Pak Anies tidak bisa menunjukkan performanya yang maksimal gitu, dia hanya memimpin secara administratif saja gitu kan ya, itu saja. Dan nih Rocky Gerung